Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa belajar kembali untuk mata pelajaran IPS tentang lingkungan tidak sehat ya. Kalian berdoa dulu sebelum belajar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi pelajaran yang bermanfaat. Miss pesan kalian harus tetap sehat dalam menjalankan ibadah puasa. Jangan lemes, tetap semangat. Semoga kita selalu diberkahi oleh Allah. Sudah siap belajar ya? Silahkan siapkan buku paket kalian pada halaman 101 karena kita akan belajar hingga halaman 104. 2 minggu yang lalu kita sudah belajar tentang ciri lingkungan tidak sehat. Yang pertama, kita ingat lagi ada udara kotor. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang sumber air tercemar dan tidak ada tempat sampah. Ciri lingkungan sehat yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang tidak memiliki saluran air. Pada poin yang keempat, kita mulai ya. Empat, tidak memiliki saluran air. Nah, di buku diceritakan bahwa jalanan di Desa Pelangi selalu tergenang air setiap hujan turun. Jika hujan turun deras, Desa Pelangi dilanda banjir. Nah, ada dua hal yang perlu kita perhatikan di sini, yaitu jika hujan deras turun terus-menerus, air itu akan tergenang. Tergenang itu airnya tidak meresap, terus berada di lantai, itu namanya tergenang. Jika air terus tergenang, dapat menyebabkan banjir. Jadi ada dua hal di sini yang Miss bisa ambil, yaitu jika jalan dapat tergenang jika hujan turun. Dan jika hujan turun dengan deras, dapat menyebabkan banjir. Oke ya, sampai sini paham ya? Selanjutnya, Miss sudah siapkan beberapa contoh gambar banjir. Kita kemarin sudah belajar jika tidak ada tempat sampah, sampah akan menumpuk. Dan jika tidak ada saluran air, sampah yang menumpuk di saluran air tersebut, jika hujan terus turun dapat menyebabkan banjir. Seperti pada gambar yang pertama, banjir disertai dengan banyak sekali sampah-sampah. Kemudian banjirnya besar hingga sampai menutup rumah, airnya masuk ke dalam rumah, dan juga banjir menyebabkan jalanan terganggu. Itu ada contoh sebuah mobil yang terperangkap di dalam banjir. Dia tidak bisa jalan karena apa? Jalanan sudah tertutup oleh banjir. Selain itu, kalian bisa lihat bagaimana dampak banjir yang sangat besar itu. Nah, semua tenggelam oleh banjir itu ya. Ada gambar sebuah desa yang tenggelam oleh banjir. Itu adalah contoh banjir yang merugikan lingkungan sekitar kita. Penyebab banjir. Seringkali air banjir masuk ke rumah-rumah warga. Tadi sudah ada gambarnya ya. Perabot rumah cepat rusak, akan merusak kursi, lemari, meja, ataupun tempat tidur kita. Itu akan cepat membusuk karena airnya itu menggenangi atau masuk ke dalam rumah. Perabot rumah cepat rusak karena terkena air banjir.
Warga juga harus selalu membersihkan sisa lumpur setelah banjir surut. Jika banjirnya sudah mereda atau sudah surut, itu kita harus bersih-bersih karena biasanya air banjir itu membawa lumpur, sehingga harus dibersihkan. Lingkungan di Desa Pelangi sangat kering. Jalanan tertutup aspal. Nah, di sini akan Miss bahas. Jalanan yang tertutup oleh aspal membuat pohon sulit tumbuh. Kalian bisa lihat, jika jalanan itu dipenuhi dengan aspal, karena sudah tidak ada tanah, di situ sudah tidak ada pohon lagi. Pohon sulit tumbuh karena hanya ada sedikit lahan tanah. Tanahnya tinggal sedikit. Padahal lahan tanah digunakan untuk menyerap air. Jadi, jika tidak ada lahan tanah, air tidak bisa terserap dan hanya membuat genangan. Airnya tidak akan mengalir. Selain itu, Desa Pelangi tidak memiliki saluran air. Oleh sebab itu, Desa Pelangi sering dilanda banjir. Tidak adanya saluran air menyebabkan air tidak mengalir dan terus menggenang. Genangan ini yang akan membuat banjir. Ya, jadi perlu kalian pahami, jika tidak ada pohon karena sudah tidak ada tanah, airnya itu tidak bisa meresap ke dalam tanah. Jika air tidak bisa masuk dan meresap ke dalam tanah, airnya akan terus menggenang. Semakin lama air menggenang, hujan yang terus turun dengan deras itulah menjadi penyebab banjir. Paham ya? Manfaat saluran air. Nah, kalian bisa lihat itu adalah contoh gambar dari saluran air yang bersih. Airnya akan mengalir dengan lancar. Saluran air atau selokan sangat diperlukan dalam lingkungan pemukiman. Gunanya untuk apa? Yang pertama, mengalirkan air hujan atau air limbah rumah tangga. Air limbah itu misalnya air cucian sabun, air habis kalian mandi, itu namanya air limbah, air sisa. Ya. Air tersebut akan disalurkan ke tempat pembuangan yang lebih besar. Jadi awalnya ke selokan, selokan akan terus mengalir ke saluran yang lebih besar. Bayangkan, jika tidak ada saluran air, kemanakah air hujan atau air limbah itu akan mengalir? Oke, paham ya sampai sini? Untuk tugasnya bisa kalian lihat pada halaman 103. Itu ada kegiatan kelompok, namun kalian isi secara mandiri ya. Tentang jenis lingkungan yang sesuai dengan ciri-cirinya. Ada kolom ciri-ciri, kemudian ada lingkungan. Kalian bisa isi pada kolom lingkungan itu sehat atau tidak sehat. Kemudian untuk tugas selanjutnya yaitu pada halaman 104 tentang sikapku. Kalian akan mencentang sesuai dengan perilaku atau perbuatan yang kalian lakukan. Oke, sudah paham ya? Untuk menambah pemahaman kalian, kalian bisa baca rangkuman pada halaman 105 agar kalian lebih paham lagi tentang materi lingkungan tidak sehat ini. Nah, hari ini cukup sekian kita belajarnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Terus belajar dan terus semangat. Semoga kalian selalu menjadi anak sukses. Bila ada kesalahan yang telah Miss lakukan, Miss minta maaf. Miss tutup dan Miss akhiri dengan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.